Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perpajakan Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas F UIN Radekintan Lampung dengan dosen pengampu Ibu Yulistia Devi. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ferdalia Tamara. Yang kedua yaitu Vivi Dian Eka Putri. Yang ketiga yaitu Handriani Januarita. Yang keempat yaitu Iga Septiani, dan yang kelima yaitu Inayatul Maulidah. Di sini kami akan membahas terkait tentang materi PPh 21. Apa itu PPh 21? Definisi pajak penghasilan pasal 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Adapun dasar hukum PPh 21. Dasar hukum PPh pasal 21 yang pertama yaitu Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Selain itu, adapun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Pajak 2016 tanggal 29 September 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dian Eka Putri dari kelas F MBS NPM 18510403335. Di sini saya ingin menjelaskan materi kelompok saya, kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang siapa peserta wajib pajak PPh 21. Yang pertama itu ada pegawai atau karyawan. Yang kedua ada penerima uang pesangon seperti uang pensiun, tunjangan, hari tua, dan ahli waris. Yang ketiga adalah bukan pegawai atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, pengajar, notaris, dan lain-lain. Selanjutnya ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Pengurang penghasil bruto. Pengurang penghasil bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor, termasuk di dalamnya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ _2016 menetapkan biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp15.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua adalah biaya pensiun. Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atau atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ _2016 adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp12.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Yang selanjutnya adalah iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Dalam hal iuran BPJS yang persentasinya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang
penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah: yang pertama adalah jaminan hari tua atau JHT. Program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Yang kedua adalah jaminan pensiun atau JP. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun. Yang terakhir adalah jaminan kesehatan atau JKES. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan tidak kena pajak atau yang bisa disingkat dengan PTKP dengan komponen perhitungan pada PPh 21 pada tahun 2018, yaitu jumlah penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 dan PMK Nomor 101 PMK 010 2016. Berikut ini tarif PTKP. Yang pertama ada jumlah 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada 4.500.000 atau per bulannya 375.000 per bulan untuk tambahan wajib pajak yang sudah kawin. Yang ketiga ada 54 juta per tahunnya atau 375 per bulan untuk istri yang berpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang keempat ada 4.500.000 per tahun atau 375 per bulan untuk tambahan setiap anggota keluarga sedara atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Lalu selanjutnya ada lapisan tarif, yaitu lapisan tarif PPh 21, di mana lapisan tarif ini ada dua, ada lapisan tarif dengan NPWP dengan tarif pajak tidak dengan NPWP. Yang pertama ada dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta. Kalau dengan menggunakan tarif pajak NPWP dikenakan 5%, namun jika tidak menggunakan NPWP dikenakan 6%. Lalu ada yang lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif pajak NPWP terkena 15 juta, namun kalau tidak dengan NPWP terkena 18%. Lalu ada dari lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta dengan NPWP yaitu 25%, namun tidak dengan NPWP yaitu 30%. Lalu yang terakhir lebih dari 500 juta dengan menggunakan tarif pajak NPWP 30%, lalu tidak dengan tarif pajak tanpa NPWP 36%. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai PPh pasal 21. Contoh soal ke-1 yaitu Ahmad Zakaria adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki NPWP sejak 20 September 2015. Ahmad Zakaria telah bekerja di PT Zamrud Abadi Jaya sejak 1 Oktober 2015. Data untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2020 yaitu Ahmad Zakaria memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. Ahmad Zakaria membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Ahmad Zakaria menikah tetapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2020 adalah sebagai berikut. Gaji sebulan 10 juta rupiah. Pengurangan hasil neto. Biaya jabatan 500.000 rupiah, iuran pensiun 100.000 rupiah, maka jumlah pengurangannya adalah 600.000 rupiah. Pengurangan neto sebulan yaitu 10 juta rupiah dikurang dengan 600.000 rupiah sama dengan 9.400.000 rupiah. Penghasilan neto setahun yaitu 9.400.000 rupiah dikali
sendiri yaitu 54 juta rupiah, status kawin 4.500.000 rupiah, jumlah PTKP setahun yaitu 58.500.000 rupiah, penghasilan kena pajak yaitu 54.300.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali dengan 50.000 sama dengan 2.500.000 rupiah, dan 15% dikali dengan 4.300.000 rupiah sama dengan 643.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 2.500.000 rupiah ditambah dengan 640.000 rupiah sama dengan 3.145.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 sebulan yaitu 3.145.000 rupiah dibagi dengan 12 yaitu 262.083 rupiah. Contoh soal yang kedua akan diberikan kepada teman saya yaitu Inayatul Maulidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal nomor 2. Nah, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung PPh 21. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai yang diketahui bahwa Budi Yuliawan telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP sejak 3 Oktober 2016 dan telah bekerja di PT Yasa Buana pada 15 Maret 2016. Budi memperoleh gaji setiap 1 bulan yaitu 10 juta rupiah. Budi sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. PT Buana mengikuti program Jamsostek. Premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing yaitu 0,50% dan 0,30% yaitu dari gaji. PT Buana menanggung jaminan hari tua setiap bulan yaitu 3,70% dari gaji Budi. Nah, Budi membayar jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji Budi di setiap bulannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pada data penyelesaian PPh pasal 21. Di sini telah diketahui bahwa gaji Budi pada 1 bulan yaitu 10 juta rupiah. Premi jaminan kecelakaan kerja yaitu sebesar 50.000 rupiah. Kematian kerja sebesar 30 rupiah. Nah, di sini diperoleh angka 80 rupiah yaitu hasil dari premi jaminan kerja ditambah kematian kerja yaitu 50.000 ditambah 30.000 sama dengan 80.000. Lalu di sini memperoleh angka pada penyelesaian akhir yaitu gaji sebulan ditambah dengan kecelakaan kerja dan kematian kerja yaitu sebesar 80.000 rupiah. Lalu hasil terakhir yaitu 10.080.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pada pengurang yaitu biaya jabatan sebesar 500.000 rupiah, iuran pensiun sebesar 50.000 rupiah, dan iuran jaminan hari tua sebesar 200.000 rupiah. Nah, jadi telah diketahui atau telah pada penghitungan terakhir yaitu 500.000 rupiah ditambah 50.000 rupiah terus ditambah 200.000 rupiah. Jumlah pengurang yaitu sebesar 750.000 rupiah. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai PTKP. WP sendiri yaitu sebesar 54 juta rupiah, status kawin yaitu 4.500.000 rupiah. Lalu jumlah PTKP pada setahun yaitu penghasilan kena pajak 58.500.000 rupiah, PPh pasal 21 terhutang yaitu 53.460.000 rupiah. Lalu hasil akhir yaitu 3.019.000 rupiah. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.